Episode 27. MDPT. Hanan dan Hendra segera masuk untuk menemui istri mereka. Sementara itu Bimo dan Nova masih berdiri di sana. Nova, kamu tenang ya. Secepatnya kita akan menyingkirkan wanita itu dari kehidupan Hanan, bisik Bimo pada Nova. Nova menatap lelaki baya itu dengan tatapan tajam, buktikan ucapan Om, aku tidak ingin selalu direndahkan oleh Mas Hanan. Lebih baik batalkan saja kerja sama Om dan Papa aku. Aku juga bisa mendapatkan lelaki jauh lebih dari anak Om yang sombong itu. Tekan Nova. Wanita itu merasa terhina oleh ucapan Hanan. Nova segera meninggalkan kediaman Bimo dengan hati kesal. Baru kali ini dirinya diabaikan oleh seorang lelaki, karena selama ini tak ada satupun lelaki yang mampu menolak pesona dirinya. Sementara itu Hanan dan Hendra menghampiri kedua wanita itu yang sedang duduk santai di pinggir kolam sembari merendam kaki mereka. Saat Alia melihat kedatangan Hanan, ia segera ingin berdiri. Namun, Resa menahannya. Jangan takut Alia, dia Mas Hanan, dia suami kamu, ucap Resa dengan lembut. Tetapi, dia. Alia menatap Hanan dengan tatapan takut dan netra berkaca-kaca. Ternyata wanita itu kembali mengingat peristiwa kelam itu. Tenanglah, dia sekarang sudah menjadi suami kamu, dan dia sangat menyayangimu. Kamu jangan takut ya. Resa berusaha untuk meyakinkan teman barunya itu. Hanan yang melihat Alia ketakutan, ia tak berani mendekat. Hanan hanya berdiri dari beberapa meter saja. Res, bagaimana keadaan Alia? Tanya Hanan saat Resa menghampirinya. Alhamdulillah sudah banyak kemajuan, aku bilang juga apa, Alia hanya butuh teman cerita dan berbagi. Mas Hanan tidak perlu khawatir saat melihat reaksi Alia yang takut pada Mas Hanan, itu tandanya dia sudah bisa kembali mengingat hal yang sebenarnya. Alia hanya butuh waktu untuk memaafkan, jelas Resa. Ah syukurlah, tapi bagaimana caranya aku untuk bicara dengannya? Tanya lelaki itu bingung harus bersikap. Pelan-pelan saja Mas, jika dia masih enggan bicara, coba mengalah dulu. Baiklah, terima kasih ya Res. Besok kamu masih mau untuk menemani Alia, kan? Tanya Hanan sangat berharap Resa dapat menemani Alia hingga benar-benar sembuh. Tenang saja, Mas, aku akan menemani Alia hingga dia benar-benar sembuh. Aku yang akan menjaganya, jawab Resa, mengingat ada orang lain yang ingin berbuat buruk pada Alia, maka dari itu Resa tidak akan membiarkan Alia sendirian di rumah itu. Sekali lagi terima kasih banyak, Resa. Sama-sama, kalau begitu aku dan Mas Hendra pulang dulu. Oh ya, kalau bisa apapun makanan yang diinginkan Alia, tolong Mas Hanan sendiri yang mengambilkannya, pesan Resa yang mendapat tatapan tak mengerti dari Hanan. Maksud kamu? Tanya Hanan sembari mengerutkan keningnya. Bukan apa-apa Mas, tapi menurut aku dengan kondisi Alia yang belum stabil seperti ini, maka dianjurkan makanan yang steril. Mohon maaf, aku tidak mengatakan masakan bibik atau tante tidak bersih, tapi agar lebih memastikan lagi tingkat kebersihannya, akan lebih baik Mas Hanan sendiri yang melakukannya. Karena sedikit saja Alia makan tidak sehat, itu dapat kembali merusak ingatannya, ucap Resa menjelaskan panjang lebar. Walaupun berbohong, tapi semua demi kebaikan Alia. Oh, baiklah. Aku yang akan melakukannya. Dan akan aku pastikan tingkat kebersihan makanan yang akan dikonsumsi oleh Alia, jawab Hanan. Ya sudah, kalau begitu aku dan Resa pamit dulu ya, Han. Kamu jaga Alia dengan baik. Jangan lupa kasih hadiah tadi yang kamu beli, tapi ingat, jangan berharap imbalan seperti yang akan aku dapatkan nanti, goda Hendra dengan berbisik di telinga Hanan. Udah sana kamu pergi. Hanan menolak punggung Hendra dengan tatapan kesal. Hahaha. Santai bro, kamu harus lebih sabar lagi. Nanti akan tiba masanya punyamu yang hampir karatan itu dimanjakan oleh yang punya. Untuk sekarang biar aku yang menikmatinya, ucap Hendra yang membuat Hanan semakin malas mendengarnya.
Dasar otak M3 Sum. Rutu Hanan yang membuat Hendra kembali terkekeh sembari mengejar langkah istrinya. Setelah Hendra dan Resa pergi, Hanan masih berdiri di sana, sembari menatap sang istri yang masih takut mengangkat wajahnya. Dengan perlahan Hanan mendekat, lalu ikut duduk di samping Alia. Hanan ikut merendam kakinya. Alia yang melihat kehadiran lelaki itu, ia segera bergeser agar menjarak darinya. "Alia, jangan takut," ucap Hanan pelan. Tangannya meraih tangan Alia. Namun, seketika ditepis oleh wanita itu. "Jangan pegang-pegang," sentaknya dengan tubuh bergetar. Maaf, Alia, tenanglah. "Aku tidak bermaksud menyakitimu," ucap Hanan berusaha meyakinkan wanitanya. Alia hanya diam sembari mengalihkan pandangannya lurus ke depan. Entah kenapa hatinya merasa belum siap untuk bicara dengan lelaki yang pernah menyakiti perasaannya. Namun, kata-kata Resa selalu terngiang-ngiang di telinganya bagaikan bisikan halus. Apakah benar Dok 3R itu telah berubah? Benarkah dia menyayanginya? Benarkah mereka telah menikah? Alia memberanikan diri untuk menoleh, menatap wajah lelaki yang ada di sampingnya. Seketika tatapan mereka bertemu. Hanan mengukir senyum lembut. Alia mencari-cari kebohongan di manik mata itu. Namun, terlihat hanya ada ketulusan di sana. Dan senyum itu begitu tulus, tak terlihat senyum kamuflase. "Alia, aku mohon maafkan segala kesalahanku," ucap Hanan begitu lirih dengan netra berkaca-kaca. "Tolong beri aku kesempatan untuk menebus segala salah dan dosaku padamu." Pria itu menatap dengan penuh penyesalan. "Apakah kita benar telah menikah?" tanya Alia begitu pelan, hampir tak terdengar. "Ya, kita telah menikah Alia, maka dari itu tolong beri aku kesempatan untuk membahagiakanmu." Alia kembali mengalihkan pandangannya, ia masih ragu untuk memberi keputusan pada lelaki yang katanya telah menjadi suaminya. "Alia, kenapa kamu diam saja? Tolong beri aku jawaban Alia," ucap Hanan penuh harap. "Aku ingin tidur," ucap wanita itu segera berdiri dan beranjak meninggalkan Hanan sendiri di sana. Sementara itu Hendra dan Resa masih di perjalanan menuju kediaman mereka. Hendra menatap istrinya yang sedari tadi tampak diam, seperti ada sesuatu yang sedang dia pikirkan. "Res, kamu kenapa diam saja? Apakah ada sesuatu yang sedang kamu pikirkan?" tanya Hendra sembari fokus mengemudi. "Ya, aku kepikiran Alia, Mas," jawab Resa sembari menghela nafas pelan. "Apa yang kamu pikirkan? Bukankah Alia sudah banyak kemajuannya?" jawab Hendra kurang paham, entah kenapa istrinya sampai segit cemas. "Bukan masalah itu, Mas, tapi ada sesuatu yang ingin aku bicarakan padamu. Tapi, aku harap kamu jangan ceritakan hal ini dulu dengan Mas Hanan," ucap Resa. Sepertinya ia harus menceritakan pada sang suami terlebih dahulu. "Apa itu?" "Tadi pagi aku menemukan R4 Cun di makanan Alia." "Apa? Kamu serius?" Hendra terkesiap, sehingga ia harus membawa kendaraannya menepi turun aspal. Episode 28. "Res, kamu serius?" tanya Hendra masih tak percaya. "Aku serius Mas, aku simpan hasil tes makanan itu," jawab Resa meyakinkan sang suami. "Astagfirullah, siapa yang berniat untuk mencelakai Alia? Apakah mungkin orang tuanya Hanan? Tapi, bukankah mereka sudah bisa menerima Alia?" Hendra bertanya sendiri. "Aku juga belum tahu siapa orangnya, Mas, aku sengaja menyembunyikan hal ini agar orang di rumah itu tidak menaruh curiga. Dan itulah sebabnya aku meminta Mas Hanan yang menyediakan makan untuk Alia," jelas Resa. "Baiklah, kalau begitu kamu terus selidiki siapa pelakunya. Jika kamu sudah mengetahui, maka segera beritahu aku," pesan Hendra pada istrinya. "Baiklah, tolong jangan beritahu hal ini dulu pada Mas Hanan, sebelum aku mendapatkan buktinya." "Oke, tapi kamu harus terus kabari aku. Dan kamu juga hati-hati makan apapun di sana,
karena sudah pasti orang itu juga menaruh benci padamu. Karena kamu selalu bersama Alia, ucap Hendra mengingatkan Resa agar lebih-lebih hati-hati. Baiklah. Hendra kembali menjalankan mobilnya untuk menuju pulang. Pria itu sudah tak sabar ingin memberi kejutan pada istri cantiknya. Entah kenapa hatinya selalu berdebar saat mengingat momen romantis itu. Apakah Resa senang dengan kejutan itu? Atau malah sebaliknya, bagaimana jika Resa tidak suka dan marah? Lelaki yang berumur 30 tahun itu begitu nervous. Entahlah, entah apa yang membuat hati dan jantungnya tidak tenang. Sementara itu Hanan menyusul Alia masuk ke kamarnya. Ia melihat wanita itu sudah meringkuk di atas ranjang. Hanan membiarkannya untuk istirahat siang, ia segera menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Selesai mandi, Hanan keluar dari kamar mandi hanya menggunakan H4 nduk yang melilit tibu bagian B4 wahnya. Alia yang sudah duduk seketika menjerit histeris saat melihat pemandangan itu. Tidak. Jangan. Tolong jangan lakukan itu. Pekiknya dengan isakan, sembari menyembunyikan wajahnya di kedua tangannya yang terlipat di lutut. Hanan bingung harus melakukan apa, ia segera mengambil pakaiannya dan dengan cepat mengenakannya. Alia lihat aku. Hei. Hanan mengusap rambutnya dengan lembut. Pergi. Jangan S3 entuh aku. Ucapnya menepis tangan Hanan dengan kasar. Dep. Hei, lihat aku. Hanan tak kuasa menahan rasa perih di hatinya saat melihat sang istri masih begitu takut dengannya. Alia tak menyahut, ia hanya menangis dengan wajah masih bersembunyi di kedua lututnya. Hanan menghela nafas dalam, ia segera keluar dari kamar agar Alia tak takut lagi. Hanan duduk di kursi meja makan sembari menikmati secangkir kopi hitam. Pria itu melamun dalam keseorangan. Ada apa, Hanan? Tanya Evi ikut duduk berhadapan dengan sang putra. Tidak apa-apa, Ma, jawab Hanan yang belum siap untuk bercerita kepada sang mama. Han, tadi kamu dan Nova cekcok. Tanya wanita baya itu, yang mengira Hanan menyesal karena telah bicara kurang baik dengan Nova. Aku tidak merasa cekcok, karena aku tak merasa ada urusan apapun dengannya, jawab Hanan datar. Han, kamu kan tahu kondisi Alia yang seperti itu. Apakah kamu tidak berpikir untuk mencari pendamping yang sepadan denganmu? Apakah kamu tidak malu? Masa seorang dokter mempunyai istri yang terkena gangguan J1A? Ucap Evi yang membuat Hanan menatap tak percaya, saat mendengar ucapan sang mama. Pria itu tak jadi menyesap kopinya dan kembali melekatkan di atas tadah. Maksud mama apa? Tanya Hanan. Sebenarnya ia sudah tahu kemana arah pembicaraannya. Maksud mama, apakah tidak lebih baik kamu menikah lagi? Jawabnya yang mendapat kekehan kecil dari Hanan. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah menikah lagi. Aku tidak akan pernah menduakan Alia. Jadi, mulai sekarang mama stop memintaku untuk menikah lagi, jawab Hanan dengan tegas. Han, mama hanya ingin yang terbaik untukmu. Sampai kapan kamu bisa bertahan dengan istrimu, yang tak bisa melakukan apapun untuk dirimu. Dan bahkan dia tak bisa mengurusi kamu. Ma, aku sudah katakan bahwa aku akan mempertahankan Alia. Dan sekarang Alia sudah banyak kemajuan, aku yakin tidak akan lama lagi dia pasti sembuh. Andai pun dia tidak bisa sembuh. Aku sudah berjanji tidak akan pernah mengkhianati pernikahan kami, jelas pria itu yang segera beranjak dari tempat duduknya. Evi tak bisa bicara lagi. Dia hanya bisa menghela nafas kasar. Aku tidak akan membiarkan anakku menghabiskan hidupnya hanya untuk merawat wanita G1A itu. Dengan cara apapun aku akan menyingkirkannya, gumam Evi dengan geram. Sementara itu di kediaman Hendra, saat pulang Resa tak langsung masuk kamar, tetapi ia segera menuju dapur untuk menyeduh 2 cangkir minuman hangat. Tehnya, Mas, ucap Resa menaruh di atas meja yang ada di ruang tamu. Makasih ya. Hendra menerima dengan senyum begitu manis dan mengandung banyak arti.
Kamu kenapa senyum-senyum gaje begitu, Mas? Tanya Resa curiga. Hehe, nggak apa-apa. Kamu nggak pengen tukar baju. Emang kenapa? Jangan bilang kamu mau macam-macam. Ingat perjanjian kita ya, Mas, sebelum ada cinta di hatimu, jangan pernah berbuat di luar batas, ucap Resa mengingatkan kembali sang suami. Iya, aku selalu ingat. Tapi menurut aku bagaimana caranya bisa ada cinta di antara kita bila hubungan kita diberi jarak seperti ini? Bukankah adanya kontak F1 membuat pasangan saling ketergantungan, dan di sanalah cinta mulai tumbuh, jawab Hendra mengatakan yang sebenarnya. Resa tak menyahut, sebenarnya mereka halal melakukannya, tetapi ia tak ingin ada penyesalan. Ia takut bila nanti Hendra tak bisa mencintainya. Tapi hati kecilnya merasa berdosa karena tidak memberikan hak sang suami. Sudah 3 tahun menikah hingga kini statusnya masih perawan. Ah, benar-benar luar biasa. Tenanglah, aku tidak akan pernah meminta hakku bila kamu keberatan. Aku akan sabar menunggu hingga waktu itu tiba, ucap Hendra yang segera beranjak masuk kamar. Ia segera membersihkan diri. Resa masih terdiam duduk sendiri. Wanita itu tak tahu harus berbuat apa. Apakah ia harus mencoba seperti yang dikatakan oleh Hendra? Apakah benar dengan itu Hendra bisa jatuh cinta padanya? Dengan langkah gontai Resa masuk ke dalam kamar. Namun, seketika langkahnya terhenti saat melihat ada buket mawar dan kotak perhiasan tertata rapi di atas nakas. Dan ia melihat ada sebuah kue tart yang bertuliskan Our Wedding Anniversary. Seketika ia membekap mulutnya dengan mata berkaca-kaca. Sungguh ia tak menyangka lelaki dinginnya itu bisa bersikap manis dan bahkan dia ingat hari pernikahan mereka. Apakah kamu suka? Tanya Hendra yang baru saja keluar dari kamar mandi yang hanya menggunakan bathrobe. Ini kamu yang mempersiapkannya? Tanya Resa dengan suara tercekat. Ya, aku ingin memberi kesan indah di hari ulang tahun pernikahan kita. Dan aku punya hadiah untuk kamu. Hendra membuka kotak perhiasan itu, lalu menunjukkan isinya pada Resa. Apakah kamu suka dengan hadiah sederhana ini dariku? Maaf bila tak sesuai dengan seleramu, ucap Hendra dengan jantung bertalu-talu.